suaranya jelas ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi, saya alumni exchange student ketika S1 di Finland, di University of Turku. Kemudian, saya sekarang sebagai country representative for Indonesia, jadi perwakilan Erasmus Plus untuk Indonesia, seperti itu. Kemudian, di sini saya mau menjelaskan apa itu beasiswa Erasmus. Beasiswa Erasmus itu adalah bantuan hibah dari Uni Eropa. Jadi ini benar-benar pure dari pemerintahnya Uni Eropa, gitu ya. Jadi tidak ada ikatan dinas dengan Indonesia. Jadi nanti ketika lulus tidak ada persyaratan sama sekali untuk harus kembali ke Indonesia atau harus bekerja di Indonesia, tidak ada. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya kesempatan untuk bisa bekerja di sana, silahkan lanjut di sana seperti itu. Kemudian ini adalah bendera Uni Eropanya. Nah, di Erasmus Plus kami mempunyai beberapa program, yaitu yang pertama tadi exchange student. Exchange student itu bisa dilihat di situ, itu di international mobility. Nah, itu bisa student atau akademisi. Akademisi yang dimaksud adalah staff di international office kalian, ataupun dosen, gitu ya. Itu adalah international mobility. Itu pertukaran pelajar yang biasanya untuk student itu sekitar 6 sampai 10 bulan atau 1 atau 2 semester. Kemudian untuk akademisi biasanya 3 bulan programnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah master degree yang bernama EMJMD. Bisa dilihat di situ. Itu Erasmus Mundus Joint Master Degree. Kemudian ada pula short term itu untuk dosen. Itu untuk dosen mengajar di beberapa kampus di Eropa. Kemudian untuk PhD itu nama programnya Marie Curie, itu 3 tahun programnya. Kemudian lanjut, ya, jadi untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree itu adalah beasiswa full S2. Itu semua fully funded. Nanti akan kita bahas berapa yang didapat, allowance-nya, kemudian bagaimana sistem pembayarannya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan itu 1-2 tahun. Syaratnya lulusan S1. Jika memang sudah pernah S2 di Indonesia, itu bisa apply lagi ke Erasmus Plus Master Degree. Karena kan biasanya ada beberapa orang yang mau S2-nya 2 kali gitu ya. Jadi walaupun sudah pernah S2 di Indonesia, bisa daftar ke Erasmus Plus Master ini. Kemudian doktor atau PhD itu lulusan S2, programnya 3 tahun. Kemudian tadi aku bilang scholar, akademisi, itu 3 bulan maksimum. Kemudian ada pertukaran pelajar S1, S2, atau S3, itu sekitar 6-10 bulan. Nah, kemudian ini Erasmus Mundus Joint Master Degree atau pasca sarjana kalau di Indonesia. Itu terdiri dari konsorsium minimal 2 universitas. Apa sih yang dimaksud dengan konsorsium? Jadi di Erasmus ini tidak memilih negara atau universitas. Yang dipilih adalah jurusan, program studi. Jadi setiap program studi itu terdapat minimal 2 universitas yang tergabung di dalamnya, yang bekerja sama di dalamnya, gitu. Atau bisa lebih, terkadang bisa 5 atau 8 universitas yang tergabung di dalamnya. Kemudian Erasmus ini memang unik, jadi tidak seperti program-program beasiswa pada umumnya. Erasmus Plus ini bisa berpindah-pindah setiap tahun atau setiap semesternya. Jadi setiap semester berpindah negara. Karena dalam satu program studi itu ada beberapa negara yang bekerja sama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada 130 jurusan master. Seperti itu. Mohon maaf, ini kedengeran kan ya? Iya, Mbak. Halo. Oh iya. Oke, baik. Kemudian itu ada 130 jurusan master.
Dan itu bisa SBA, kesehatan, pendidikan, bisnis manajemen, komunikasi, informasi, teknik, humaniora atau hukum. Nah, jurusan-jurusan ini bisa diupdate setiap tahunnya, jadi bisa dikurangi atau ditambahkan, atau bisa juga diganti. Jadi misalnya dulu ada jurusan misalnya Big Data Analysis, kemudian misalnya tahun depan diadakan, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ada beberapa jurusan yang diganti atau ditambahkan gitu ya. Kemudian tadi yang saya bilang, jadi Erasmus itu sekali lagi yang dipilih adalah program studi, bukan universitasnya. Oke. Kemudian kuliah itu 1-2 tahun. Nah, itu ada penjelasannya ya, 2 tahun itu 120 ECTS. ECTS itu European Credit, kalau kita biasanya SKS, kalau mereka ECTS penyebutannya seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman screenshot kalau mau melihat program studinya, itu bisa di Google Erasmus Mundus List, atau ketik aja Erasmus Mundus Join Master Degree, bisa teman-teman screenshot ya. Ini ada link jurusan masternya seperti itu. Kemudian ini untuk S3, kalau ada teman-teman yang juga yang sudah S2 kemudian mau ada PhD, ini programnya 3 tahun, dan seperti biasa kita semua online ya cara apply-nya. Jadi untuk S2 yang tadi juga online, untuk S3 juga online apply-nya. Untuk persyaratannya nanti akan kita bahas. Nah, ini lama penelitiannya 3 tahun. Jadi kalau di Erasmus, PhD itu bisa mendapat gaji, karena nanti di sana kita akan ada supervisor, kemudian kita akan menjadi asisten supervisor, yaitu bekerja di laboratorium biasanya. Kemudian akan mendapat gaji di sana, dan mendapat juga allowance dari Erasmus Plus-nya. Dapat juga living cost dari Erasmus Plus-nya gitu. Jadi double ya. Jadi bisa double dari Erasmus Plus-nya, dapat 1.600 per bulan ke 1.600 euro maksud saya. Kemudian nanti dari pihak sana seperti karena kita hitungannya seperti bekerja, jadi akan dibayar juga gitu. Kemudian ini namanya Marie Curie, itu nama programnya. Bisa ada 8 jurusan, memang lebih sedikit ya daripada S2. Kemudian yang berbeda, kalau S3 itu ada tambahannya. S3 itu harus pakai proposal penelitian atau publikasi jurnal seperti itu. Jadi harus ada proposal penelitian dulu, akan mau research apa yang akan mau dikerjakan ketika di sana, harus ada proposalnya terlebih dahulu, kemudian di-upload secara online, kemudian nanti akan dipilihkan supervisor dari Erasmus Plus-nya sendiri, gitu ya. Kemudian ini ada kunjungan dosen, kalau ada dosen di sini juga ada kunjungan dosen, minimal mengajar di 2 negara atau maksimalnya 3 bulan di Eropa, gitu, dan bisa pilih sendiri. Tapi kalau dosen ini saya kira biasanya untuk kampus-kampus yang memang ada kerjasama dengan Erasmus, gitu. Jadi tidak semua kampus bisa ada kunjungan atau visiting scholar ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau Erasmus itu tidak dari awal sampai akhir di Belanda aja, atau dari awal sampai akhir di Jerman aja, bukan seperti itu sistemnya. Jadi Erasmus itu minimal di 2 negara kuliahnya. Nah, bisa jadi semester 1 kita di Prancis, semester 2 di Belanda, semester 3 di Belgia. Jadi, karena kita mendaftarnya itu lewat program studi, jadi nanti ketika nanti teman-teman ketik ya, Erasmus Mundus Join Master Degree, teman-teman ketik di Google, nanti keluar tuh program-program 130 atau 100 lebih program studi dari Erasmus Plus, kemudian di setiap program ada linknya. Jadi setiap program punya link sendiri, itu isi linknya apa? Isi linknya itu adalah requirement atau persyaratan apa saja yang harus kita upload untuk apply beasiswa ini, dokumen apa aja yang diperlukan, itu sudah ada di situ. Misalnya seperti IELTS, IELTS minimal 6,0, tapi itu pun tergantung jurusan, ada yang mintanya 6,5 seperti itu.
Jadi ada juga yang minta interview setelah seleksi berkas, ada yang di interview. Waktu dulu saya tidak pakai interview, jadi begitu seleksi berkas lolos, langsung disuruh bikin visa, kemudian dikirimin tiketnya langsung berangkat gitu. Jadi nggak ada proses yang ribet, nggak ada FGD, nggak ada essay, nggak ada interview juga dulu kalau saya. Tapi ada beberapa program yang mengharuskan untuk interview. Itu pun juga sudah dijelaskan di link program studi masing-masing. Kemudian, mobility-nya bagaimana? Mobility-nya juga sudah dijelaskan di situ. Jadi, ada beberapa negara atau kampus yang bekerja sama dalam satu program studi. Kemudian kalian bisa pilih nanti semester 1 mau di mana, semester 2 di mana, semester 3 di mana. Kalau misalnya memang jurusan kalian ada internship, itu atau magang, itu kalian bisa pilih juga program magangnya. Program magangnya di negara mana itu juga bisa kalian pilih gitu ya. Jadi begitu kalian upload semua dokumen, itu kalian sudah tahu mobility-nya akan kemana aja. Itu sudah jelas gitu, dan gak usah pusing-pusing mikir nanti gimana di sana, karena semuanya sudah diatur sama Erasmus+. Semuanya sudah dijamin oleh Erasmus, sehingga kita tinggal ikutin mobility-nya saja, seperti itu. Kemudian, ini contohnya ya, Mundus Journalism, ini jurusan jurnalis. Jadi, tahun pertama di Aarhus University atau di Denmark. Tahun pertama di Denmark. Nah, kemudian di tahun kedua ada penjurusan. Mau yang War and Conflict, atau Business and Finance, atau Media and Politics, atau Journalism and Media. Jadi, di tahun kedua kalian bisa pilih penjurusannya mau apa, dan itu akan mempengaruhi kemana, negara mana yang akan kalian kunjungi di tahun kedua, seperti itu. Jadi nanti kita bakal pisah sama teman-teman yang di tahun pertama. Misalnya udah punya teman-teman tahun pertama yang sekelas, itu mungkin saja bisa pisah di tahun kedua karena berbeda jurusan yang pastinya akan berbeda negara pula gitu ya, yang akan berbeda universitas pula, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang menarik, bantuan beasiswa dari Erasmus+. Sekali lagi saya bilang ini fully funded, bahkan bisa surplus kalau kalian pintar menabung, kalau kalian bisa ya masak sendiri setiap hari segala macam, tidak perlu part-time, itu akan surplus karena saya sudah membuktikannya sendiri, itu bisa saving per bulan, setiap bulan. Jadi, 24.000 untuk S2, 24.000 euro per mahasiswa per tahun. Jadi 1 euro itu sekarang mungkin sekitar 16.000 rupiah ya. Nah, 24.000 per tahun itu ada rinciannya. Jadi setiap bulan dapat 1.000 euro. 1.000 euro dikali 12 bulan berarti 12.000 euro. 12.000 euro. Kemudian dikasih bonus 4.000 euro, itu sebagai bonus untuk kalian traveling. Jadi Erasmus Plus ini sangat sebagai beasiswa yang sekaligus jalan-jalan. Jadi 4.000 euro itu dikasih oleh Erasmus per tahun. 4 euro itu sekitar 70 juta ya, rupiah. Nah, itu dikasih untuk kalian traveling, atau karena kalian harus pindah-pindah negara, jadi kalian butuh yang namanya deposit apartemen, biasanya seperti itu ya, atau mengurus bukan visa, kalau visa memang sudah visa Schengen, jadi sudah bisa satu Eropa kemana-mana pakai visa Schengen gitu ya. Mungkin bisa juga untuk mengurus bukan citizenship, apa tuh namanya, surat izin kependudukan seperti itu, residence. Nah, ya itu ada residence, mungkin bisa kalian pakai untuk itu. Jadi 4.000 euro itu sebenarnya untuk kalian untuk pindah-pindah, tapi namanya Indonesia, biasanya kangen rumah, kalau lebaran mereka pulang biasanya pakai uang dari bonus itu. Ya, kemudian selebihnya adalah untuk biaya kuliah. Nah, biaya kuliah itu tidak ditransfer ke rekening kita. Tidak ditransfer, kita tidak megang uang untuk tuition fee. Biaya kuliah tersebut sudah langsung diserahkan ke pihak kampus. Jadi kita tidak megang uang itu lagi. Nah, kemudian untuk S3 itu 1.600 per bulan. Kalau memang digaji di sana
di laboratoriumnya ada supervisornya, kemudian memang ada kesepakatan bisa digaji, ada kemungkinan besar bisa digaji juga kalau untuk S3. Kemudian untuk dosen 14.800 per orang untuk 3 bulan. Ya, itu sangat-sangat besar ya. Uang yang sangat besar bisa kalian pakai untuk jalan-jalan. Di sana memang Erasmus Plus sangat menganjurkan awarding-nya untuk bisa mengeksplor Eropa gitu. Kemudian manfaat dari Erasmus yang pastinya meningkatkan kemampuan personal, sedikitnya kuliah di 2 universitas dan 2 negara. Kemudian meningkatkan kemampuan bahasa asing. Oh ya, walaupun kita ditempatkan di negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tapi kalau sudah di Erasmus, sudah menjadi award di Erasmus, pasti kita ditempatkan di kelas-kelas internasional yang berbahasa Inggris. Jadi jangan khawatir karena pasti pakai bahasa Inggris pengantarnya gitu ya. Karena nanti dalam satu kelas kita itu digabungkan dengan teman-teman yang memang dapat beasiswa Erasmus. Karena beasiswa Erasmus ini kan dari untuk seluruh penjuru dunia ya. Jadi saingan kita nih kalau kita apply Erasmus bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya studi Indonesia saingan kita, tapi juga dari Thailand, dari Vietnam, dari Malaysia, kemudian dari orang Eropanya sendiri itu juga mereka berhak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Tapi kalau untuk orang Eropanya sendiri, total allowance-nya atau tunjangannya tidak sebesar kita orang Indonesia atau Asia. Jadi kalau untuk orang Eropa tunjangannya tidak 1.000 euro per bulan gitu, jauh dari itu, jauh di bawah itu gitu. Jadi kita yang memang dapat privilege khusus nih untuk orang Asia mendapatkan tunjangan yang sangat besar gitu. Jadi harus pintar mengelola uang dan dianjurkan sih untuk tidak perlu part time ya, fokus kuliah saja seperti itu. Kemudian meningkatkan kemampuan bahasa asing. Kalau misalnya teman-teman mau ambil kursus bahasa asing di sana, biasanya disediakan oleh kampus dan itu gratis. Jadi tidak perlu bayar juga dan ya untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing sehari-hari aja gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan ijazah double degree atau multiple degree atau joint degree. Jadi biasanya sih kalau di Erasmus ini ijazahnya tuh joint degree ya. Jadi nanti ada contoh ijazahnya. Bukan double degree biasanya. Terus tanpa ikatan dinas, bisa studi sambil tamasya, itu yang paling penting. Nah, kemudian ini adalah contoh dari ijazah alumni Erasmus. Jadi dalam satu ijazah tersebut ditandatangani oleh berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rektor dari 7 universitas yang berbeda. Jadi ini namanya Mas Irfan Mujahid. Mas Irfan Mujahid ini 2 tahun 2 tahun program Erasmus Mundus, tapi dia keliling ke 7 universitas. Jadi setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali dia pindah. Dalam satu ijazah ada 7 universitas yang menandatangani seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bingung nanti jasanya gimana, terus lulusan mana dong kalau ditanya, lulusan semuanya lulusan semuanya. Jadi biasanya masing-masing universitas akan memberi ijazah juga. Jadi ini ijazah yang lengkapnya, kemudian biasanya dari masing-masing universitas ngasih ijazah juga. Jadi nanti kita dapat ijazahnya banyak gitu dari beberapa universitas yang sudah kita kunjungi selama S2. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting bisa kalian screenshot ya. Cara mendaftar beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree. Ini semua persyaratannya. Semua jurusan, semua program studi pasti mengharuskan adanya dokumen ini. Formulir aplikasi. Formulir aplikasi pastinya bisa kalian download dari link program studinya masing-masing. Di situ tinggal kalian isi-isi aja sesuai petunjuk. Kemudian daftar riwayat hidup itu maksudnya CV ya. Nah, CV-nya ini spesial kalau di Erasmus harus dalam bentuk Europass. Jadi tolong kalian googling Europass. Pasnya S-nya double ya. Europass S-nya double. Kalian googling, kemudian ada template-nya di situ, kalian download dan ikutin
sesuai template. Jangan ngarang-ngarang sendiri bikin CV-nya. Jadi harus sesuai template. Kalau misalnya kalian salah formatnya, akan di blacklist seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan formatnya seperti apa. Kemudian ijazah dan nilai akademik dan harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Biasanya untuk beberapa kampus negeri sudah menyediakan ijazah dalam bahasa Inggris ya dari awal gitu. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Kemudian surat motivasi atau motivation letter. Nah, motivation letter ini akan panjang pembahasannya sebenarnya, tapi untuk Eropa sendiri maksimal 2 halaman saja. Ingat, maksimal 2 halaman karena mereka tidak suka tulisan yang terlalu bertele-tele. Jadi, ya itu mau masuk jurusan apa, alasan masuk ke program studi apa, setelah lulus mau jadi apa, kemudian program studi itu apa aja sih mata kuliah yang mau kalian ambil di situ. Makanya kalian harus riset dulu. Sebelum bikin motivation letter, benar-benar harus riset. Riset apa aja yang akan dipelajari. Jadi kita bisa menulisnya dengan kata-kata atau kalimat yang relate dengan program studi yang akan kita ambil gitu ya. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu minimal dari 2 dosen atau kalau yang sudah bekerja boleh dari manajernya, dari atasannya gitu ya. Surat rekomendasi itu tapi minimal 2. Ada yang mengharuskan 3 bahkan. Kemampuan bahasa itu kalau sekarang mungkin pakainya IELTS ya, prefer IELTS gitu. Kalau dulu saya masih pakai TOEFL bisa, tapi kalau sekarang prefer IELTS itu juga tergantung dengan jurusannya. Biasanya 6,0 juga insya Allah sudah aman gitu ya. Nah, kemudian deadline-nya juga harus dilihat karena beberapa program studi deadline-nya akan berubah-ubah. Nah, ini adalah info penting. Dari Erasmus Plus sendiri, itu setiap tahun pasti dibuka pendaftaran. Dari bulan Oktober sampai Januari. Nah, tergantung program studi. Ada pula yang deadline-nya itu bulan Februari. Jadi Oktober sampai Januari itu adalah masa-masa di mana aplikasi dibuka. Setiap tahunnya sama persis seperti itu. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat di websitenya MJMD, kemungkinan belum update dan belum dibuka formulir aplikasinya. Jadi karena nanti akan diupdate di bulan Oktober gitu ya. Kemudian boleh daftar di maksimum 3 program pasca sarjana Erasmus Plus. Maksudnya gimana? Jadi dalam satu waktu, dalam 1 tahun teman-teman di sini bisa daftar ke 3 program studi maksimum dengan dokumen yang sama kecuali motivation letter. Gitu ya, motivation letter harus dibedain dong karena kan jurusan yang mau dituju beda, negaranya beda, universitasnya beda, maka motivation letternya juga harus berbeda. Seperti itu. Jadi untuk yang lainnya semua sama. Nah, formulir aplikasi tidak perlu dikirim ke Uni Eropa. Uni Eropa langsung dikirim ke Eropanya atau ke Uni Eropa yang di Indonesia tidak perlu. Karena semuanya online. Seperti itu. Tanpa tes-tes, ada juga yang pakai Skype untuk interview. Kalau saya tadi tidak perlu pakai interview. Nah, pendaftaran dibuka bulan Oktober sampai Desember, tapi waktu itu program saya, kebetulan saya ambil matematika itu sampai Januari. Dan saya baru daftar di H-2, ditutup bulan Januari, itu saya baru daftar waktu itu. Nah, terus proses seleksi itu Desember sampai Februari. Kemudian akan diumumkan ke kita tuh bulan April atau Mei. Pengumumannya lewat email, langsung di email ke kita. Kemudian mahasiswa berangkat ke Eropa bulan Agustus atau September, tapi mostly Agustus ya, karena September sudah mulai kuliah. Nah, kemudian ini International Credit Mobility atau ICM. Nah, ini untuk teman-teman yang masih S1, masih di semester 1 atau semester 3 gitu ya. Itu teman-teman bisa untuk apply Erasmus Plus tapi exchange student. Jadi non degree ya, tidak ada degree di situ. Jadi untuk exchange student itu 6 bulan sampai 10 bulan. Lumayan sama dapatnya 1 bulan 1.000 euro juga, itu fully funded, visa,
kemudian pesawat itu semua ditanggung oleh Erasmus Plus. Jadi tidak perlu khawatir, tinggal bawa diri saja. Kemudian nanti pulang-pulang bisa bawa uang juga. Karena savingnya lumayan, setiap bulannya akan savingnya banyak gitu ya. Plus sudah bisa jalan-jalan keliling Eropa juga gitu. Nah, jadi International Credit Mobility ini untuk teman-teman yang S1, S2, S3 itu bisa untuk daftar exchange student atau pertukaran pelajar gitu ya. Nah, ini adalah universitas di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Erasmus Plus sehingga dia bisa untuk apply ke program ICM ini atau program exchange student 6-10 bulan ya tanpa degree gitu. Jadi ini bisa teman-teman lihat apakah universitas teman-teman itu sudah masuk ke sini. Kalau sudah berarti teman-teman bisa daftar. Daftarnya gimana? Nah, daftarnya itu lewat International Office kampusnya masing-masing. Tanya di International Office-nya masing-masing gitu ya. Jadi dulu aku juga gitu. Hampir setiap hari bolak-balik ke International Office IPB. Aku dulu S1 di IPB. Jadi tiap hari nyari info gitu. Mau dari negara manapun dikumpulin tuh info-infonya gitu, surat-surat dari negara manapun tuh saya kumpulin, terus apply aja kemana-mana gitu. Jadi ya pokoknya usaha, terus baca, cari sendiri, tanya-tanya staff di International Office kampus, sampai mereka bosan, sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu lolos gitu di Erasmus Plus ini gitu. Walaupun ada beberapa juga yang tertolak gitu ya sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting usahanya terus mencari gitu ya. Kemudian ada ini informasi lebih lanjut, bisa di screenshot juga sama teman-teman. Untuk ke Emundus WordPress, terus ada IndoEM Info, bisa juga ke email atau ke Facebook. Bisa juga di Instagram. Ini belum update ya. Instagramnya adalah @erasmus.id @erasmus.id itu Instagramnya. Nah, di situ lebih aktif. Jadi tinggal di DM aja, nanti akan kita jawab. Soalnya yang megang juga alumni, jadi mereka tahu persis bagaimana proses aplikasinya, di sana pengalamannya seperti apa, mereka tahu persis. Jadi silahkan di DM dan ditanya-tanya lebih lanjut. Akan kita jawab as soon as possible. Oke, thank you. Ya, nah, sebenarnya kalau misalnya tertarik sama Finland, sebenarnya aku ada presentasi lagi tentang Finlandnya gitu. Nggak terlalu banyak kayak tadi sih, gimana? Oh ya, ini aku masih ini ya share screen ya, masih nggak? Masih ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang Finlandia, karena banyak berita bahwa Finland itu adalah the best education in the world gitu ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Di sini aku mau jelasin Finland University. Singkat aja ya. Mudah-mudahan nggak sampai 10 menit selesai. Nah, Finland University ini bukan satu universitas, tapi ada kumpulan beberapa universitas di Finland. Yaitu ada 4 universitas di Finland. Nah, di sini ada indeks Finland. Kalau dia tuh Global Competitive Index-nya nomor 1. Terus Finland itu adalah di Health and Primary Education-nya juga nomor 1. Kemudian Fragile Index nomor 1. English Proficiency Index nomor 5. Karena lumayan di sana orang tua yang sudah berumur pun juga cukup lancar berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian Digital Economy and Society Index nomor 2, International Prosperity Index nomor 3. Gitu ya. Kemudian Finland itu one of the world best higher education in the world. Ya, karena sampai tahun 2017 sebenarnya S2 atau master degree itu gratis. Dari TK sampai S2 itu gratis, tapi sekarang sudah mulai berbayar. Walaupun dia berbayar, tapi jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain ya. Jadi memang disubsidi. Seperti misalnya makan di kantin.
makan di kantin kampus itu akan lebih murah, jauh daripada makan di luar kampus, walaupun itu fast food seperti McDonald's, tapi di kantin kampus itu jauh lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir, kayak anak TK, SD, bahkan ada juga beberapa sekolah yang kabarnya dapat makan gratis untuk makan siangnya gitu dari pemerintah juga. Kemudian the safest countries, yes, the safest countries karena memang ini benar-benar country yang orang-orangnya sangat jujur sampai banyak gitu yang ketinggalan handphone di kantin, ketinggalan handphone di perpustakaan, ketinggalan handphone di supermarket. Ketika dia balik lagi ke situ, ketemu lagi gitu handphonenya di situ. Jadi nggak nggak usah pusing-pusing nyari karena nggak ada orang yang berani nyentuh juga gitu. Kemudian officially the world's safest place to travel, yes, and then the fifth most innovative country, and it has booming startup scene, and the fifth in fluency of English, so, ya. Nah, kemudian kenapa sih harus studi di Finland? Karena higher education in English. Untuk S2, hampir semua program itu berbahasa Inggris, gitu ya. Terus good location and connection worldwide. Outstanding quality of life. One of the best countries to study according to international student satisfaction survey, and then leading facilities in the world. Ya, jadi di sana itu kita nggak sama sekali beli buku gitu, buku semua dari perpustakaan. Kemudian untuk ngeprint tuh kita dalam satu semester dikasih jatah 50 sampai 100 lembar untuk ngeprint gratis di perpustakaan gitu. Jadi nggak perlu bayar gitu kalau untuk ngeprint materi apapun gitu. Kemudian excellent learning facilities, small campus. Ya, kampus di Finland memang rata-rata kecil dan sederhana, tapi untuk perpustakaannya bisa keren-keren perpustakaannya, walaupun kelasnya sederhana biasa gitu ya, tapi dari luar tampak sederhana, tapi fasilitas di perpustakaannya sangat nyaman. Easy access to free libraries, yes, and then personal support for studies, Finnish or international tutor. Nah, jadi pengalaman aku di Finland, aku itu dikasih tutor. Jadi begitu sampai sana, aku langsung dikasih tutor. Tutornya itu untuk apa? Untuk nganterin kita ke apartemen atau asrama. Jadi dia tuh udah megang kunci asrama kita dan dia udah survei duluan asrama kita. Jadi aku biasanya apply asrama kan online ya dari Indonesia, sebelum berangkat aku sudah daftarin asrama duluan. Begitu sudah daftar asrama di sini, sampai sana ternyata tutor aku tuh udah megang kuncinya dulu. Jadi mereka benar-benar mau ngebantu kita dan mau ngebimbing kita selama di sana. Gitu. Jadi mereka udah benar-benar survei duluan asrama kita kayak gimana, terus udah tahu kita di nomor berapa kamarnya, kemudian kuncinya udah dia pegang. Kuncinya udah dipegang, terus dilihat dulu keadaan kamar kita gimana sampai benar-benar aman, baru oke, baru dia ambil kuncinya, kemudian begitu sampai sana dijemput sama dia di stasiun, terus dia bilang, aku udah punya kunci kamu, ayo kita ke asrama kamu. Habis dari asrama, nanti langsung kita ke bank ya untuk buka account gitu. Jadi dia membantu aku juga untuk buka account rekening bank. Kemudian dia, tutor itu juga akan membantu kita untuk verifikasi dokumen di international office kampus masing-masing gitu ya. Jadi tutor itu sangat-sangat membantu. And then active student life. Nah, kalau di Indonesia itu namanya himpunan pelajar ya, himpunan pelajar matematika, misalnya himpunan pelajar ilmu komputer, kan setiap jurusan biasanya ada himpunan pelajar ya. Nah, mereka juga punya dan banyak sekali aktivitasnya. Dan orang Finland itu paling suka piknik. Jadi biasanya pulang sekolah sore-sore piknik. Karena di sana jarang matahari, jadi kalau udah ada matahari sedikit aja langsung mau piknik gitu kan di taman-taman, bawa snack sendiri seperti itu biasanya. Jadi mereka itu sama kok kayak kita, mahasiswanya tuh hemat gitu, nggak mau jajan-jajan di mall, nggak mau jajan-jajan di kafe gitu, enggak. Lebih baik mereka piknik, makan bareng-bareng, bawa makanan sendiri dari rumah masing-masing gitu. Mereka prefer seperti itu. Jadi kehidupan mereka juga sangat sederhana, sama aja sama mahasiswa di Indonesia gitu. Nah, kemudian student housing. Student housing, kalau aku dulu nyari yang murah, jadi agak jauh dari kampus. Tergantung kan, kalau dekat kampus ya mahal. Sama aja kayak di sini. Tapi rata-rata di sana tuh sebulan 5 juta atau sekitar 300 euro satu bulan. Kan tapi kita dapatnya 1000 euro dari Erasmus. Kemudian 300 euronya untuk apartemen. Terus makan bisa kita hemat-hemat karena masak setiap hari atau kalau jajan di kampus aja supaya bisa lebih murah gitu.
Kemudian ada discount student lunch, ya discount. Jadi kalau lunch di kantin sekolah, kantin kampus itu nggak sampai 50.000, tapi udah dapat nasi. Biasanya kalau di Finland tuh pasti ada nasi sih. Jadi kita enak, ada nasi, sayur, lauk pauk gitu tuh nggak nyampe 50.000. Sedangkan kalau di restoran bisa ratusan ribu, mahal banget. Jadi lebih baik kalau lunch di kampus, terus kalau malam masak sendiri gitu. Terus discount transportation itu diskonnya bisa sampai 50% untuk kereta. Jadi lumayan banget. Kemudian internship and part-time work. Nah, kalau part-time sendiri di Finland biasanya mengharuskan kita bisa berbahasa Finland. Itu sih yang sulit. Jadi dulu aku sama sekali nggak ada pengalaman part-time gitu. Karena bahasa Finland cukup sulit, jadi aku udah nyerah duluan sih waktu itu. Kemudian scholarship for exchange. Jadi Finland ini sangat-sangat friendly dengan mahasiswa exchange, dengan exchange student. Itu mereka banyak sekali menyerap atau menerima exchange student setiap tahunnya itu bisa 300 mahasiswa dari luar negeri hanya untuk exchange. Jadi kalau mau exchange, apply-lah ke Finland karena mereka sangat membuka kesempatan lebar-lebar untuk international student. Kemudian PhD free of charge tuh. Untuk PhD free of charge di Finland. Jadi emang banyak sih yang PhD atau postdoctoral itu banyak di Finland gitu. Kemudian, nah, yang tadi aku bilang, Finland University itu bukan hanya satu kampus, tapi dia ada empat kumpulan kampus, yaitu University of Tampere. Nah, ini bagus. Pokoknya ini keren deh gedungnya. Kemudian University of Eastern Finland, aku di University of Turku, kemudian ada juga Åbo Academy. Nah, Åbo Academy ini belajarnya pakai bahasa Swedia, sayangnya. Saya nggak tahu sih kalau ada internasional studentnya atau enggak. Tapi sepertinya memang ada, tapi kebanyakan dia program studinya pakai bahasa Swedia. Sedangkan kalau univ yang lainnya, mereka punya pilihan bahasa Inggris untuk program studinya. Dilewat aja. Nah, ini adalah partner universitas di Indonesia. Ada UNJ, UNY, UPI, UNESA, UNM, terus UNES, UNP, UNG, Unima, Undiksya, Unimed, IPB, UMY, UI, Unhas, ITB. Kalau yang swastanya ada UKM, Maranatha ya, ini Bandung, terus Telkom, sama BINUS. Jadi ini adalah partnernya Finland University. Biasanya dosen-dosen banyak yang studi banding ke sana gitu. Atau biasanya aku dari IPB ya, jadi bisa ya punya kesempatan lebih luas untuk diterima di Finland gitu, karena sudah berpartner seperti itu sih. Nah, kemudian ini our future partnernya di UIN, Muhammadiyah, Darul Najah Islamic Boarding School, BPK Penabur. Gitu, semoga ada ya di universitas kalian di list ini. Nah, Finland University ini menyediakan faculty and staff mobility. Jadi misalnya kalian ada yang kerja di kampus, bisa untuk mendaftar magang di Finland University. Gitu. Nanti biasanya disponsori dari kampus sih gitu. Terus kemudian short course, student exchange, lecture and seminar, professional development itu maksudnya kayak kita sebagai profesional terus butuh bimbingan, terus kita ada program internship ke sana seperti itu. Kemudian master and doctoral, study tour atau pedagogi. Ya, seperti itu sih. Jadi Finland University juga ada studi visit, itu 1-2 minggu di Finland. Itu biasanya dosen-dosen atau staff yang visit ke salah satu Finland University untuk membahas education system di Finland. Kemudian ada short course, terus ada academic module, non-degree PD program. Nah, non-degree PD program ini misalnya ada universitas kalian di Indonesia, mau studi banding atau mau dapat bimbingan dari Finland. Nah, ini bisa gitu mengajukan. Misalnya teman-teman kuliah di IPB, nah karena IPB sudah ada partnership dengan Finland University, maka IPB bisa mendaftarkan kampusnya untuk dibimbing dengan Finland University untuk mencontoh education system dari Finland. Jadi nanti dapat bimbingan langsung dari staff Finland University untuk education system di universitas kamu di Indonesia gitu. Kemudian ada degree program.
Sudah. Nah, ini jurusan education, social science, information and communication technology, economics and administration, and health and biomedical science, law, gitu ya. Oh, ini kalau misalnya mau di screenshot, bisa visit our website di finlanduniversity.com. Ya, bisa di screenshot. Ada semua informasinya di situ untuk lebih lanjutnya gitu. Jadi Finland University ini sebenarnya juga menyediakan scholarship, tapi scholarshipnya itu bergantung pada indeks prestasi kalian ketika di S1 bagaimana. Dan scholarshipnya itu hanya untuk tuition fee. Jadi tidak ada living allowance yang kayak Erasmus. Kalau Erasmus kan ada living allowance-nya setiap bulan 1.000 euro. Nah, kalau Finland University hanya menyediakan scholarship untuk tuition fee atau SPP seperti itu. Jadi tidak ada untuk living cost-nya. Kalau Erasmus, tuition fee, living cost semuanya sudah fully funded. Gitu. Terima kasih. Oke, ya. Halo, ya. Masuk, masuk. Iya. Oke, baik. Gimana? Oke. Kalau iya, jadi kalau untuk kuota itu sebenarnya tidak ada kuota. Tapi yang perlu diingat, saingan kita itu internasional. Jadi kan tadi udah ada di presentasi bahwa Erasmus itu ada 100 lebih program studi. Nah, di setiap program studi itu maksimal 2 orang dari negara yang sama. Misalnya aku mau daftar ke education. Nah, kamu juga mau daftar ke education. Jadi nanti kita bersaing, tapi dari Indonesia maksimal hanya 2 orang yang diterima gitu. Hanya 2 orang dari negara yang sama di setiap program studi gitu. Ya, maksimal maksimal 2 orang dari negara yang sama gitu. Ya, 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 sama pembelajaran. Ya, oke aku jawab. Jadi jurusannya tetap sama. Jurusan tetap sama, program studinya tetap sama, hanya saja kita belajarnya yang pindah-pindah seperti itu. Oke. Oh gitu. Oke, baik. Oh ini di record tadi. Oh baik. Ya, oke.
Oke. Kalau untuk motivation letter, yang penting singkat dan relate ya. Jadi kalau misalnya mau ke agrobisnis, berarti harus ada statement, harus ditulis atau ada statement di situ yang menyatakan bahwa kalian pernah involve di bidang agrobisnis tersebut. Misal dulu memang S1-nya dia udah di agrobisnis, kemudian atau sering ikut seminar-seminar agrobisnis, atau memang sudah sering ikut kegiatan-kegiatan agrobisnis itu harus diceritakan. Tapi selain agrobisnis atau yang tidak relate tidak perlu diceritakan. Misalnya pernah lomba paduan suara sampai ke Eropa, itu kayaknya nggak perlu di state di situ gitu. Cuman kalau misalnya kalian pernah ada prestasi lomba debat atau pernah ikut conference ke luar negeri, itu harus di state atau dijelaskan di situ. Yang penting prestasi-prestasi yang memang relate dengan jurusan yang mau kita ambil. Jadi sebenarnya sih cukup 4 sampai 6 paragraf aja ya yang singkat-singkat gitu kalau untuk motivation letter. Jadi paragraf pertama kita harus memperkenalkan diri kita dulu. Kita tuh dari mana? S1-nya. Terus paragraf keduanya itu kita tertarik dengan program studi tersebut kenapa? Terus di paragraf tiganya apa sih uh, mata kuliah yang mau kita ambil selama kita menjalani program di sana. Kemudian paragraf berikutnya adalah setelah lulus dari program studi tersebut kita mau jadi apa? Kita mau bekerja di mana? Atau kita punya ide apa untuk mengembangkan jurusan tersebut? Seperti itu sih. Jadi maksimal 2 halaman aja. Lebih dari itu rasanya mereka kurang tertarik untuk membacanya gitu. Ya, iya betul. Yang penting relate ya. Oke, siap. Oke. Iya, jadi untuk mengajukan kampusnya supaya bekerja sama dengan Finland University, itu balik lagi ke international office-nya masing-masing. Kalau nggak ada international office-nya, oke, langsung aja email. Kadang ada beberapa kampus yang tidak ada international office-nya. Jadi langsung aja email ke Finland University-nya. Tadi kan ada tuh di presentasinya. Email ke Finland University-nya langsung untuk mengajukan kerjasama gitu ya. Oh, tapi kalau misalnya memang kampusnya belum bekerja sama dengan Erasmus, berarti pihak kampusnya yang harus langsung email ke Erasmus Plus-nya. Jadi sebenarnya emailnya jangan langsung ke Erasmus Plus ya, karena itu langsung ke Eropa, Eropa udah pusatnya. Tapi emailnya tuh ke Uni Eropa, delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Ada, coba aja di Google ya, delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam gitu. Nanti keluar emailnya, kalian email di situ, tanya persyaratannya apa aja sih kalau kampus mau kerjasama dengan Erasmus Plus kayak gitu. Karena saya juga kurang tahu apa aja persyaratannya, tapi langsung aja di email ke delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Di situ bisa uh, atau di DM aja ke Instagram kita. Nanti langsung kita tanyakan ke delegasi tersebut. Kebetulan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia itu dekat sama kami yang alumni Erasmus gitu. Kemudian untuk
dari government Finlandia sendiri, kalau untuk international student sepertinya belum ada ya. Jadi untuk government-nya sendiri memang sangat-sangat mengutamakan kesejahteraan warga negaranya sendiri gitu. Jadi untuk international student belum ada beasiswanya. Kemudian di EduFair biasanya pasti ada kok. Finland University itu pasti ada. Yang jaga biasanya orang dari kedutaan Finland. Karena kita juga sempat diundang di beberapa acara Finland University, dan mereka pasti datang ke EduFair, dan sepertinya bulan November nanti akan ada EHF ya, European Higher Education Fair. Biasanya di Balai Kartini ya, setiap tahun di bulan November. Wacananya sih akan tetap diadakan walaupun pandemi gini, karena kita sudah memasuki new normal, jadi tetap diadakan di bulan November. Insya Allah ada, dan pasti ada Finland University gitu. Seperti itu. Oke, siap. Gimana? Oke. Ya, gimana ulang, kalau misalnya kerja udah ada kerja sama belum universitas? Iya, oh sudah ada. Oke. Oh iya. Oh ya, pengalaman saya dulu, karena IPB sudah ada kerjasama dengan University of Turku, jadi kita langsung diarahkan ke University of Turku gitu. Nah, kalau UGM itu langsung diarahkan ke University of Tampere biasanya. Jadi memang kayak IPB kerjasamanya sama Turku, sedangkan UGM kerjasamanya dengan Tampere. Jadi memang setiap universitas di Indonesia sudah dipasangkan gitu. Di univ mana sudah dipasangkan, sudah ada partner atau kerjasamanya masing-masing dengan misalnya IPB aku sama Turku, kalau di UGM sama Tampere seperti itu. Jadi di Turku itu dulu aku tidak ada bahasa dari UGM, tapi kalau ke Tampere banyak sekali mahasiswa dari UGM di sana seperti itu. Jadi langsung diarahkan dari kampus, dari international office-nya ya. Harus dapetin Erasmus Plus-nya dulu dong. Harus dapat Erasmus dulu. Kalian kan kita ngejar beasiswa ya. Jadi harus dapat Erasmus Plus-nya dulu. Cuman biasanya memang dari Finlandia sudah ada jatah gitu untuk mahasiswa IPB. Pasti setiap tahun ada yang berangkat gitu. Waktu itu kalau dari Aceh tuh ada ya Unsyah ya. Unsyah Aceh tuh ada ya. Itu juga itu banyak sekali yang berangkat ke University of Turku. Jadi sudah ada kuotanya masing-masing sebenarnya. Tapi kita harus struggle atau bersaing di Erasmus Plus-nya dulu gitu. Baru nanti dapat LOE dari Finlandnya gitu. Ya, iya kalau dana sendiri itu langsung ada ya sebenarnya gini Erasmus Plus itu ada beberapa kemungkinan. Jadi dulu pertama kali aku daftar Erasmus Plus, aku itu tidak diterima di Erasmusnya, tapi diterima di kampusnya. Jadi LOE-nya, Letter of Acceptance-nya tetap dikirim ke aku di bahwa kamu diterima nih di Finland gitu ya. Tapi kamu nggak dapat scholarship Erasmus Plus-nya. Jadi ada penawaran dari dia.
apakah kita mau self funding atau mau ditolak aja gitu. Paham ya? Jadi LOA-nya, jadi letter of acceptance-nya tetap dikirim ke kita, dan kita dikasih pilihan apakah kita mau bayar sendiri atau enggak gitu. Ya, oke, siap. Maksudnya kita udah diterima, tapi kita mau ambil cuti di kampus di Indonesia-nya dong. Atau kita tunda setahun gitu keberangkatannya. Gimana? Bisa. Apa? Ya, bisa. Jadi LOE kita tetap dapat. Kemudian biasanya, dulu aku juga dari Universitas Finlandia, memang Finland the best ya. Maksudnya dari dari Finlandia sendiri tuh dikasih pilihan, kamu mau berangkat bulan Agustus ini atau tahun depan berangkatnya, gitu dikasih pilihan kayak gitu. Tapi karena waktu itu aku udah tingkat 4, jadi aku langsung mau tahun itu aja berangkat gitu. Dikasih pilihan sih. Tapi tergantung itu ya universitas, kadang ada yang nggak dikasih pilihan, jadi harus langsung berangkat bulan Agustus, itu nggak bisa dipending gitu. Oke, oke. Jarang sih ya kasus yang double degree, sebenarnya sangat jarang. Biasanya namanya joint degree. Joint degree itu jadi degree-nya tetap satu. Degree-nya hanya satu, tapi nanti ijazahnya ditandatangani oleh beberapa universitas, oleh beberapa rektor pula. Kemudian dapat ijazah dari masing-masing kampus yang pernah kita kunjungi dari semester 1, 2, 3 sampai 4. Tapi tetap degree-nya hanya satu, biasanya gitu. Ya. Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Oh, ada program double degree-nya juga ya kalau di AD. Oke, okay, baik. Oke, okay. Tadi banyak yang nggak bisa masuk gitu atau gimana sih? Oh, oke, okay. Iya, iya, iya. Oh, biaya penelitian kayak LPDP ya, ada khusus apa? Scholarship untuk riset. Enggak. Kalau Erasmus nggak ada khusus biaya penelitian seperti itu. Nggak ada sih, kecuali kalau udah jadi dosen itu ada. Tapi itu pun biaya untuk mengajar ya, mengajar, bukan untuk penelitian. Biasanya kalau penelitian tuh kalau Erasmus postdoc, postdoc itu setelah S3, postdoktoral. Postdoktoral itu untuk setelah S3 itu ada yang programnya cuma 2 bulan, 3 bulan untuk penelitian doang di sana. Cuma kalau untuk tesis atau skripsi gitu nggak ada.
Iya, iya, mhm, betul. Iya, oke, oke. Oh, enggak sih, harus ada jurnal. Eee, terus nah di situ baru teman-teman harus siap-siap untuk ditanyain, apa penelitian yang akan kamu mau riset ketika di sana nanti, tesisnya mau tentang apa, itu harus kalian persiapkan. Tapi untuk jurnalnya sendiri nggak perlu, atau proposal sendiri nggak perlu. Tapi kalau ada interview, harus punya jawaban dari sekarang, harus di prepare jawaban bahwa kamu mau ngeriset apa ketika di sana nanti gitu. Tapi nggak perlu tulis jurnal atau proposal untuk master. Kalau untuk S3 baru itu butuh gitu. Ya. Nggak apa. Iya, siapa tahu yang sebut ini semua bisa diterima Erasmus. Amin. Oke. Okay. Oh, ya ya aku ngerti. Ya 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 maksudnya aku ngerti pertanyaannya. Jadi kalau di Erasmus ini kita nggak perlu punya LOS dulu, tidak perlu repot-repot untuk kontak profesor di sana, gitu kan maksudnya nggak perlu repot-repot untuk mengkontak international office sana, email email ke univnya nggak perlu sama sekali. Bahkan kalau kita email-email yang nggak penting kadang mereka suka marah. Jadi aku pernah pengalaman kayak gitu. Email nanya-nanya gitu malah dimarahin gitu sama pihak kampusnya. Jadi lebih baik kita pasrahin aja semuanya sama Erasmus Plus. Tapi memang seperti itu sistem dari Erasmus Plus. Jadi sistemnya satu pintu. Jadi kita hanya mendaftar, apply, upload semua dokumen-dokumen yang diperlukan uh, ke website Erasmus di program studi masing-masing, di setiap link program studi masing-masing kita upload aja di situ. Kemudian nanti Erasmus sendiri yang akan meneruskan aplikasi atau dokumen kita ke univ yang bekerja sama dengan Erasmus. Nanti kita akan dapat LOE-nya itu dari Erasmus. Dapat LOE itu dari Erasmus. Jadi nanti Erasmus yang ngurusin semuanya dan kita semua dapat LOE itu dari Erasmus, bukan dari kampusnya masing-masing gitu. Makanya LOE dari Erasmus itu tidak bisa dipakai untuk mendaftar beasiswa lain gitu. Karena LOE-nya dari Erasmus gitu. Iya, iya. Maksudnya gimana beasiswa untuk uh,
Heeh. Oh ada, lewat LPDP juga bisa. Oh, kecuali itu. Apa ya? Saya oh, misalnya biasa dari perusahaan ya. Sampai sekarang saya belum ada informasi tentang itu sih, gitu. Saya belum punya informasi tentang itu. Jadi kemungkinan sih nggak ada ya kalau dari perusahaan sana. Gitu. Oke, cukup ya. Oke banget. Boleh. Baik. Boleh. Oke. Nah, itu tergantung program studinya. Temen aku ada yang program studinya ilmu komputer gitu, dia butuh wawancara ternyata gitu. Makanya dia harus uh, ngasih jawaban tentang tesisnya, mau riset apa seperti itu di interviewnya itu. Gitu. Tapi kalau aku dulu nggak ada, cuma tes berkas doang. Iya, berkas aja terus langsung berangkat. Jadi kaget, shock, shock banget waktu itu. Iya, ya. Sama program studi ya, tergantung program. Ya, iya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin motivation letter itu panjang ya. Ya insya Allah Erasmus itu nanti mau mengadakan workshop khusus untuk motivation letter karena banyak banget yang nanyain motivation letter. Jadi ada workshop khusus untuk itu. Tapi yang tadi aku bilang, yang pasti jelasin aja prestasi kita sebelumnya atau kita aktif di seminar-seminar atau aktif di conference atau aktif di kegiatan sosial. Intinya yang harus yang relate dengan jurusan yang S2 yang mau kita ambil. Kemudian cukup 2 halaman, jangan sampai lebih dari itu karena itu akan memusingkan reviewer. Dan ketika kita sudah selesai membuat motivation letter, jangan lupa untuk minta review dari teman-teman yang sudah sukses. Uh, Sukses mendapatkan scholarship gitu ya. Jangan lupa minta review dari mungkin guru bahasa Inggris kita hmm, yang mengerti grammar gitu. Takutnya ada grammar yang salah kan malu-maluin ya, takutnya fatal gitu. Takutnya fatal seperti itu. Jadi ya jangan malu untuk bertanya, minta review dari orang-orang sekitar yang lebih paham, jangan sampai ada grammar yang salah seperti itu sih. Iya, nasionalis. Teman-teman Erasmus kebanyakan betah di sana, jarang yang pulang, jadi nggak nasionalis ya. Kalau dari teman-teman Erasmus tuh biasanya gitu. Ya, kalau saya ada kesempatan untuk bisa kerja di sana juga pengennya sih nggak usah pulang gitu ya. Jadi kalau Erasmus sama sekali nggak ada nasionalis-nasionalis, persyaratan itu sama sekali nggak ada. Kemudian
untuk oh ya, satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, umur usia itu tidak ada batasan. Jadi kalau LPDP atau beasiswa lainnya mungkin ada batasan usia, kalau di Erasmus tidak ada sama sekali batasan usia ya. Kemudian kalau di Erasmus juga enaknya ketika kita gagal di tahun ini, kita bisa mencoba di tahun-tahun berikutnya tanpa ada batasan. Pokoknya unlimited, kita bisa nyoba berapa kali pun terserah. Karena waktu itu sampai ada orang yang 10 tahun berturut-turut nyoba Erasmus Plus, baru di tahun ke-10 dia diterima akhirnya. Jadi dia 10 kali daftar Erasmus. Baru pas ke-10 kalinya diterima gitu. Bahkan 2 tahun yang lalu ada awardee umur 70 tahun. 70 tahun lebih itu awardee tua dari Erasmus Plus. Jadi udah kakek-kakek, terus dia tetap mau belajar dan akhirnya diterima di Erasmus Plus kayak gitu. Nah, kemudian untuk calon award di Erasmus itu kriterianya seperti apa? Kriterianya itu yang penting bagusin di recommendation letter. Kamu cari dosen yang benar-benar memahami kamu dan dosen yang memang sudah punya track record-nya bagus, artinya dia memang sudah S2 atau S3 di luar negeri juga gitu. Jadi cari dosen yang memang pernah sekolah di luar negeri juga. Kalau bisa yang sudah profesor, seperti itu. Kemudian motivation letter itu juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, CV. Nah, CV itu teman-teman harus bikin sekomplit mungkin. Ada prestasi sekecil apapun, masukin aja. Karena kalau di motivation letter, nggak semua prestasi bisa kita ceritain. Khusus yang relate ke jurusan yang kita pilih saja yang bisa kita ceritakan gitu ya. Tapi kalau di CV, mau itu prestasi sekecil apapun, kontribusi sekecil apapun kalian di seminar-seminar kampus, atau di kegiatan-kegiatan sosial kampus atau di BEM kampus itu kalian jelasin aja gitu. Kalau di CV. Itu sih, yang penting CV, motivation letter, recommendation letter itu yang paling penting. Karena kita juga nggak punya syarat IPK minimal berapa, itu nggak ada syarat IPK minimal juga. Jadi bingung juga kalau ditanya IPK-nya berapa, ya banyak juga yang nggak cum laude sama sekali, jauh dari cum laude diterima gitu. Jadi santai aja. Oke, oke. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya masih mahasiswa tingkat akhir, belum wisuda, itu bisa untuk mendaftar. Yang penting sudah ada transkrip nilai. Minimal sampai semester 7 sudah lengkap gitu ya. Langsung ditranslate ke bahasa Inggris, transkrip nilainya gitu. Langsung ditranslate ke bahasa Inggris, transkrip nilainya. Kemudian kalau ijazahnya belum keluar, berarti teman-teman harus bikin surat dari kampusnya bahwa teman-teman belum keluar ijazahnya, tapi memang sudah akan lulus. Misalnya di bulan Juni ini sudah akan lulus. Jadi saya jamin bulan Juni akan lulus, sehingga saya bisa bisa kalau ada surat jaminan seperti itu, pasti nanti bisa untuk apply ke Erasmus walaupun belum wisuda ataupun belum ada ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua, oke. Okay. Oke, okay. Kalau CV itu tadi sudah dijelaskan. Kalau CV itu sebenarnya ada format khusus untuk mendaftar di Erasmus Plus ini. Jadi formatnya langsung di googling aja, tulis Europass.
Euro PASS, S-nya double. Europass, langsung di googling aja. Nanti di situ ada template-nya. Kemudian teman-teman download template-nya di situ dan kalian isi aja sesuai template. Ada petunjuknya semua di situ. Jadi harus mengikuti format Europass tersebut. Jangan sampai tidak mengikuti format tersebut gitu. Dan biasanya itu emang banyak banget sih. Kayak dulu aku sampai 4 lembar deh, 4 halaman. Ya, iya gitu. Ya, kalau CV, ya kalau CV nggak masalah panjang. Cuman kalau motivation letter itu jangan panjang-panjang, tidak perlu panjang. Ya, ditulis aja, nggak harus ada sertifikatnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ditulis detail aja. Gitu. Ya. Itu di chat ada satu pertanyaan tuh, ada syarat harus bekerja dulu nggak? Nggak, nggak ada syarat. Udah itu aja. Nggak ada syarat bekerja. Nggak ada. Iya. Oke. Oke. Oh ya. Mana yang lain? Oke. Oke. Ya, baik, siap. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sudah ya? Oke.